Ketika manusia sudah menyatakan iyyaka na'budu dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa dia itu hambanya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan menyatakan pula dengan lisan dan dibenarkan dengan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan, maka itulah yang dikatakan hamba yang beriman dan yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya manusia ini satu, berhamba kepada Allah, meminta pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta pertolongan itu dalam segala hal. Tidak peduli dia miskin kaya, orang hebat, orang tak hebat, berpangkat, berkuasa, tetap di dalam hatinya dia meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pembacaan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada pendapat yang masyhur dan juga yang tidak masyhur, yang tidak diterima. Yang masyhurnya itu iyyaka na'budu, yaitu dibaca dengan tasdid. Namun ada juga yang membaca iyyaka na'budu itu dengan iya tanpa tasdid. Ada juga yang membaca demikian. Tapi wahunna qira'atun syadatun mardudatun, itu adalah pembacaan yang tidak diterima sama sekali. Dikatakan syad, mardudah, dan ditolak. Karena apa? Li anna iya dau'un minas syamsih. Karena kalimat iya tanpa tasdid itu adalah artinya cahaya matahari. Jadi hati-hati dalam membaca surat Al-Fatihah ketika kita sembahyang. Jangan sampai tidak ada tasdid. Iya harusnya. Jangan sampai dibaca iyyaka na'budu. Nah, itu namanya kami menyembah matahari, beribadah kepada matahari. Kalau dibaca tanpa tasdid, kalau lafaz kalimat iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu tanpa tasdid, maka artinya bukan kami menyembah lagi. Bukan kami menyembah engkau ya Allah, tapi kami menyembah engkau wahai matahari. Kemudian selain ada yang membaca iyyaka na'budu, ada pula yang membaca hayyakah. Kalimat iyyaka na'budu dibaca dengan hayyakah. Itu ada juga. Tapi juga tidak sahih. Ditolak juga. Orang-orang yang menyatakan boleh itu dimasukkan. Tapi diberi penjelasan itu tidak masyhur. Yang masyhur itu adalah iyyaka na'budu. Jadi jangan heran ketika ada orang mengucapkan iyyaka na'budu. Memang ada, tapi itu tidak masyhur, tidak terkenal, tidak banyak dibenarkan oleh para alim ulama. Kemudian kalimat nasta'inu bi fathin nun awwalal kalimah fi qiraatil jami'. Ya, sejatinya sebagaimana maklum bahwa kalimat nasta'inu itu dibaca fathah nunnya. Ahli qiraah yang 7 itu membaca nasta'inu. Siwa Yahya bin Wathab wal A'mash fa innahuma kasaroha, kecuali Yahya bin Wathab wal A'mash. Jadi mereka berdua membaca nasta'inu dibaca dengan nista'in. Nah, jadi beda-beda mereka. Tapi kita yang masyhur, yang benar itu adalah, makanya imam qiraah, ahli qiraah itu cuma hanya 7. Kalau selain daripada pendapat itu tidak dibenarkan, salah berat. Kemudian tentang makna, arti daripada ibadah. Tadi kita membaca yaitu iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Atau dengan kata lain, hanya kepadamu kami beribadah. Artinya melakukan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Tidak riya, tidak ingin karena dipuji, tidak karena apapun, tapi timbulnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang demikian menurut bahasa itu adalah suatu yang mudah. Kemudian ibadah menurut syariatnya itu adalah amma yajma'u kamalal mahabbah wal khudu' wal khauf.
Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah amal perbuatan yang kita kerjakan dengan penuh cinta, rasa senang, rasa suka. Nah, itu adalah ibadah secara hakiki. Karena kalau tidak suka, berarti bukan ibadah. Dilakukan secara paksa, tidak ikhlas, itu tidak masuk pada kategori ibadah secara syariat. Artinya bahwa ibadah itu lakukanlah dengan penuh rasa senang, rasa suka, cinta. Tapi kalau udah lama tidak beribadah, kemudian ibadah, itu kan rasa sukanya itu tidak ada. Yang ada itu malas, paksakan. Karena memaksakan masuk surga itu lebih baik daripada suka-suka masuk neraka. Kemudian yang dikatakan ibadah adalah al-khudu', tunduk, mengikuti ajaran-ajaran agama, mengikuti syarat-syaratnya sholat, kemudian rukunnya sholat, mengikuti bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dengan mungkar. Kemudian wal khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melaksanakan kemaksiatan, takut disiksa oleh Allah, takut ibadahnya sampai lepas, takut sampai lupa, takut menyakiti orang lain, takut menyakiti sesama, melinggung perasaan sesama. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah 3. Timbulnya rasa cinta, timbulnya rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hukum-hukumnya Allah, pada hukum-hukumnya para nabinya Allah, utusan Allah, wal khauf, dan kita merasa takut kepada Allah. Diulangi kembali bahwa ibadah menurut syariat, ibadah itu adalah timbulnya rasa cinta dan timbulnya tawadhu dan timbul rasa takut. Jadi ketika kita ibadah, melakukan ibadah, sholat 5 waktu, sholat, puasa, semua dilakukan. Wirid, kemudian sholawat, membaca Al-Quran. Balik ke rumah, duduk sebentar, minum kopi. Kalau merokok, sambil merokok. Timbul tak di sana itu rasa cinta, rasa senang. Kemudian rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dikoreksi oleh diri sendiri, tidak bisa disuruh nilai dengan orang. Kalau orang suruh nilai ya bagus terus, begitu dia sembahyang bagus. Dan makna yang tersembunyi yang jarang kita ketahui daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya adalah la na'budu illa iyyaka, artinya kami tidak menyembah hanya kepada Engkau saja. Wala natawakkalu illa alaik, dan kami tidak mewakilkan segala urusan hanya kepada Engkau. Jadi kalimat iyyaka itu ringkasan daripada kalimat la na'budu illa iyyaka wala natawakkalu illa iyyaka. Wa hadha huwa kamalut ta'ah. Ketika seseorang hamba itu telah beribadah hanya kepada Allah, telah mengamalkan la na'budu illa iyyaka, telah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka huwa kamalut ta'ah, itulah yang dimaksud dengan ketaatan yang sempurna. Menyembah hanya kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sudah serba kecukupan, meskipun kita itu merasa sudah tahu, sudah berjalan bertahun-tahun dalam berusaha, dalam bisnis, tetap saja ketika orang mukmin merasa mukmin beriman, maka dia tetap saja mewakilkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai masak nasi pun, urusan dapur pun dia wakilkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andainya jadi pejabat pemerintah sudah makmur, rakyatnya sudah baik, semuanya pengaturannya sudah mantap, sudah diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian dia tetap iyyaka nasta'in, yaitu hanya tetap minta pertolongan kepada Allah. Tetap bertawakal, minta pertolongan kepada Allah,
Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah. Seandainya mau pergi kerja, ya Allah, aku wakilkan kepadamu urusan saya, rencana saya ini aku wakilkan kepadamu, ya Allah. Kenapa harus demikian? Agar kita itu tidak merasa, agar tidak kecewa ketika apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Jadi tidak kecewa karena sudah kita wakilkan kepada Allah. Seandainya mau pergi kerja, cari pekerjaan, diwakilkan kepada Allah, mengucapkan bismillah, berangkat. Kemudian apa yang diinginkan diwakilkan kepada Allah. Tujuan saya ini, ya Allah, pergi ke sini, mudah-mudahan saya selamat. Jadi tanggung jawab Allah kita itu. Mati pun di jalan, matinya mati syahid. Karena tujuannya ibadah dan berserah diri hanya kepada Allah. Nah, mau apapun terjadi di jalan harus diterima dengan ikhlas. Karena itu sudah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kriterianya orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah, maka segala sesuatu dikembalikanlah kepada takdir. Ketika kita sudah berusaha, pada akhirnya kembalikanlah kepada takdir. Takdir bukan berarti kita itu ngelak dari kesalahan dengan mengucapkan takdir, tidak. Tapi kalau sudah terjadi dan kita meyakini bahwa sesuatu itu milik Allah, apa salahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang menerima takdir itu. Karena tidak semua orang menginginkan dia itu mati. Tidak semua orang menginginkan anaknya mati. Tidak semua orang menginginkan tetangganya mati. Tidak semua orang itu lahir anaknya dalam keadaan putus kakinya. Itu takdir dari Allah. Kalau orang sudah percaya ikhlas demikian, itulah manusia yang paling sempurna imannya. Jadi kalau ada orang menyatakan takdir, karena takdir diketawakan, itu manusia tak beriman namanya. Berarti keimanan bukan tak beriman, keimanannya itu masih kurang satu. Kalau sudah berani menerima, kau ditakdirkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Kau ditakdirkan miskin biar kau kerja terus pun kata Allah. Nah, tidak percaya dalam hatinya, berarti tidak beriman. Jadi yang dikatakan takdir itu adalah orang-orang yang hanya percaya kepada Allah. Mana banyak orang yang tidak percaya dengan takdir itu. Ditempeleng marah. Padahal sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kau ditampar oleh orang selama 1 kali kata dia seumur hidupmu. Begitu ditampar balas dendam dia. Menerima takdir apa? Di dalam rukun iman dia berkata, aku beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar katanya. Begitu hutangnya tidak dibayar oleh orang, marah. Nah, itu. Saya wajar marah karena orang itu berutang dengan saya tidak bayar gitu dia. Takdir itu bukan hanya engkau mendapatkan rezeki. Takdir itu bukan hanya engkau diberikan kesehatan, takdir itu termasuk juga sakit, termasuk juga perbuatan kejahatan. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai takdir-takdir yang jahat itu diberikan kepada diri kita. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu maksum. Yang dikatakan maksum, yang jahat lari semuanya. Rugi, mau untung, mau rugi, kembali ke takdir. Karena apa? Karena usaha kita udah full. The bisnis seandainya. Kena untung. Alhamdulillah. Begitu kena kerugi, disalahkan lagi. Nak buahnya seandainya yang disalahkan. Padahal udah terjadi. Atau diri dia yang disalahkan. Udah terjadi. Gimana cerita? Kembalikan kepada Allah. Bertakdir itu berserah kepada Allah. Udahlah. Mau diapakan? Nasi dah jadi bubur. Buatlah bubur yang enak.
Tidak bisa bubur pedas, bubur kolak. Itu yang dimaksud dengan hamba yang kamalut ta'ah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jangan minta terus, mengandahkan tangan. Bukan tawakal namanya. Itu baru pengakuan. Yang dimaksud tawakal itu lakukan hak-hak sebagai manusia, bekerja. Kemampuan kita bekerja apa, modalnya berapa, tingkat kadar kekayaanmu berapa. Ya. Udah sepenuhnya, la haula wala quwwata, udah tidak ada daya upaya lagi. Beginilah usaha saya ini ya Allah. Nah, itulah tawakal jadinya. Apa yang terjadi, itulah takdir. Kalau beri untung banyak, itulah kepastian dari Allah. Dikasih rugi, itu pula kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau menerima takdir, susah. Dan perlu kita ketahui ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fal awwal tabra'u minasyirki. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu ya Allah, aku hanya beribadah kepada Engkau, hanya menyembah kepada Engkau. Ketika kita sudah mengatakan demikian, tabra'u minasyirki, maka kita terbebaslah dari kesyirikan. Artinya tidak lagi kita itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam menduakan Allah, menyembah berhala, menyembah pohon itu tidak mungkin. Tapi yang banyak Islam ini menduakan Allah secara khafiyun, secara diam-diam. Dia bergantung hanya kepada manusia. Itu kan secara tidak langsung dia itu syirik, menduakan Tuhan secara tidak langsung. Di dalam hatinya, aku ini mau ndak kerja dengan si ini mati katanya. Itu diyakini di dalam hati. Kalau ndak kerja ini, saya ini ndak makan kata dia. Berarti bertuhan pada kerjaan. Kalau ndak punya uang, saya mati, ndak makan. Betul, tapi kan tidak harus bertuhan kepada uang kita. Masa manusia yang sempurna bisa jalan ke pantai, bisa bersuara, bisa bertenaga. Masa itu yang sempurna itu tergantung kepada pada sesuatu yang mati, bergantung kepada uang seandainya. Begitu orang mati ditempelkan uang 100 juta di keningnya, tidak bisa hidup orang yang mati. Wasani tabra'u minal hauli wal quwwah. Kalimat iyyaka nasta'in, ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in, ya Allah aku hanya memohon, meminta pertolongan hanya kepada Engkau. Artinya kalau sudah demikian, bahwa kita itu tabra'u minal hauli wal quwwati wat tafwid ila Allah azza wa jalla. Kita itu sudah lagi tidak ada kekuatan, tidak ada lagi daya dan upaya, tidak lagi ada kekuatan dan hanya berserah diri hanya kepada Allah. Itu arti daripada iyyaka nasta'in. Itu tuh maksudnya ketika kita sudah bekerja, sudah berusaha, 1000 karyawannya udah digaji, perusahaannya sudah mantap baik semuanya. Tetap saja kita itu iyyaka nasta'in, tetap saja meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kemampuan saya hanya segini, modal saya hanya segini, kekuatan saya bekerja hanya mampu berapa jam. Nah itu dipaksakanlah. Nah hasil hendaknya aku serahkan kepadamu ya Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan iyyaka nasta'in. Artinya kita itu terbebas minal hauli wal quwwah. Artinya kita mengakui tidak ada kekuatan sama sekali, tidak ada daya dan upaya. Meskipun kita itu hebat, terdengar hebat, terdengar pengaruhnya banyak, tapi di dalam hati kecilnya dia berkata iyyaka nasta'in.